Halo Sobat Ready, selamat datang di podcast Bincang Santai Imigrasi Kediri. Info imigrasi sing cetha, pelayanane nyoto. Podcast yang membahas tentang inspirasi dan juga pengalaman anak muda di dunia kerja yang menarik. Bersama saya, Michael Hermawan dari Seksi Tikim dan juga teman saya. Saya Vita dari seksi Dokin Talkim. Dan episode kali ini spesial banget nih, karena kita kedatangan alumni Universitas Brawijaya yang sedang menjalani program Magang Hub di kantor imigrasi Kediri. Wah, sangat menarik sekali ya Kak ya. Betul Nah, sekali. untuk alumni dari Universitas Brawijaya sendiri ini, yang satu sebagai berposisi duta layanan dan yang satu lagi adalah juru bahasa isyarat. Langsung aja Langsung kita aja. sambut ada dua alumni Universitas Brawijaya yang luar biasa. Baik, terima kasih Kak Vita dan Kak Michael sebelumnya. Jadi, perkenalkan Sobat Ready, saya Iko Yunidia Stuti, biasa dipanggil Iko. Saya merupakan alumni Universitas Brawijaya, jurusan Agribisnis Pertanian. Dan saat ini saya sedang magang di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri sebagai duta layanan. Oke, halo Kak Michael dan Kak Vita. Nama saya Safina Midadu Zahra. Saya dari Universitas Brawijaya, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK. Saya sedang magang di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri sebagai juru bahasa isyarat. Baik, terima kasih kepada Kak Iko sama Kak Safina yang telah hadir untuk menjadi narasumber di episode kali ini. Jadi menarik banget nih ya, karena kan berasal dari jurusan yang berbeda tuh. Nah, pertanyaannya, apa sih yang paling kalian pelajari selama di masa-masa kuliah gitu? Kalau untuk saya yang notabene jurusan agribisnis, biasanya masyarakat tuh mengkaitkan dengan pertanian. Nah, memang betul, tapi saya tuh lebih ke sosial ekonominya. Jadi kayak lebih sering berinteraksi dengan masyarakat dan biasanya juga selalu berkaitan dan memberikan penyuluhan dengan masyarakat gitu. Oke. Kalau Kak Safina? Kalau saya sendiri sesuai dengan nama jurusannya ya, Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK, itu fokus kepada perencanaan tata ruang dan lingkungan dan bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan inklusif bagi semua masyarakat. Oke gitu, wah ini sedikit menarik ya Kak ya, soalnya kan Iya. ini kan Kak Safina ini jurusannya tadi adalah perencanaan wilayah kota nih, tapi posisi magangnya sekarang ini adalah juru bahasa isyarat nih. Boleh disepil sedikit dulu nih Kak, gimana nih? Kan ada, apakah ada hubungannya atau gimana nih? Sebetulnya untuk saya masuk di magang kantor imigrasi ini bukan karena saya jurusan perencanaan wilayah dan kota, tapi karena kemampuan bahasa isyarat. Gitu. Jadi saya dulu juga di kampus aktif mengikuti volunteer di Subdirektorat Layanan Disabilitas untuk mendampingi teman-teman mahasiswa disabilitas dan juga aktif di komunitas Akar Tuli Malang untuk teman-teman disabilitas tuli seperti itu. Oh gitu, oke. Dari pengalaman kuliah nih, gimana nih sekarang pengalaman yang diimplementasikan ke Magang Hub di kantor imigrasi Kediri nih? Apa nih implementasinya? Buat Kakak Iko dulu boleh? Jadi mungkin kaitannya agribisnis dengan implementasi yang ada di dunia magang saat ini mungkin yaitu lebih ke pelayanan ya, karena kan sebelumnya saya juga di agribisnis itu banyak praktiknya. Di situ saya juga sering berinteraksi dengan masyarakat. Jadi waktu di magang ini saya mengimplementasikan semua teori, pembelajaran dan juga praktek-praktek yang sebelumnya sudah saya dapatkan di bangku kuliah di pelayanan ini, khususnya dalam melayani pemohon dalam memberikan informasi, menangani keluhan dan memberikan solusi terkait dengan pembuatan paspor begitu. Oke, seperti Oke. itu. Keren banget ya Kak ya. Iya, Ha-ha. betul sekali. Nah, Dari untuk Mas selanjutnya nih, waktu awal masuk magang hub di kantor imigrasi Kediri itu apa yang paling bikin kaget gitu? Adaptasinya itu gimana prosesnya? boleh dari Kak Safina? Oke, kalau menurut saya awal-awal masuk ke kantor imigrasi ini mungkin ritme kerja yang cepat ya. Jadi harus cepat beradaptasi juga. Kita sebagai anak muda juga harus adaptif dengan lingkungan kerja yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu seperti itu. Kalau untuk Kak Iko gimana?
Masih sama sih seputar adaptif, dimana kan kalau di kuliah meskipun kita pernah KKN, pernah magang, itu kan cuma lingkupnya mungkin di desa dan di sekolah. Kalau di tempat kerja ini kan atau magang ini kan kita kan langsung berhadapan dengan masyarakat yang luas ya, dari berbagai daerah. Jadi kayak mungkin tantangannya itu kayak kita memahami karakteristik seseorang atau pemohon yang datang untuk pembuatan paspor gitu. Karakter pemohon yang berbeda-beda gitu ya Kak ya. Benar sekali. Emang itu yang bikin kaget ya waktu kita masuk ke sini juga dulu Kak. Iya, betul Karena emang sekali. harus melayaninya itu kayak harus sama semuanya meskipun karakternya beda-beda gitu. Betul. Dan karena itulah dibutuhkan adaptasi yang harus bagus kan. Mm-mm, Ya, karena betul di dunia banget. kerja itu seperti itu. Kebetulan saya itu adaptasi di sini tuh sekitar mungkin cuman 1,5 bulan. Karena kan lingkungan kantor yang mendukung ya. Selain dari pemohon, lingkungan kantor seperti pegawainya itu juga membantu kita dalam adaptasi di sini. Oke, jadi dibantu pegawai yang humble ya di sini ya. Benar Oke. sekali. Jadi lingkungan yang mendukung itu sangat berperan gitu ya. Benar. Nah selanjutnya nih dari peserta magang batch 3 ini ada nggak sih Kak kendala, terutama kan ini kan di layanan banyak banget ya, apalagi nih sebagai duta layanan tuh bener-bener dituntut harus emang seramah mungkin. Gimana nih kendalanya apa dan juga solusinya gimana nih? Dari Kak Safina dulu boleh? Oke, mungkin karena saya sebagai posisi saya juru bahasa isyarat, tapi karena nggak setiap hari ada pemohon yang memerlukan aksesibilitas terkait bahasa isyarat, saya sehari-hari juga membantu di pelayanan secara umum. Sejauh ini sih kendalanya mungkin banyak pemohon usia produktif yang belum tahu prosedur mendaftar layanan paspor itu seperti apa, tata cara mendaftar melalui aplikasi M-Paspor itu seperti apa, itu banyak yang belum tahu. Jadi ya sejauh ini kami juga harus seramah mungkin juga untuk membantu mereka untuk mendaftar di aplikasi tersebut. Oh gitu. Oke, kalau dari Kak Iko sendiri? Masih kaitannya sama karakteristik pemohon ya. Jadi kan karena seringnya saya menangani komplain, nggak sesering setiap hari, cuman di 5 bulan ini ada beberapa pemohon yang komplain terkait seperti contohnya ya, itu ada rombongan umroh. Nah, itu kan memang di SOP untuk pengantar harus ditunggu di ruang tunggu. Nah, yang boleh masuk itu kan yang memang pemohon aja. Nah, itu tuh sering kita mendapatkan komplain kayak kenapa kita harus nunggu di luar, kenapa nggak boleh masuk di dalam, sedangkan pemohon umroh itu kan usianya juga udah lansia gitu kan Kak. Nah, kita memberikan pengertian kalau memang SOP dari kantor kita sendiri itu untuk pengantar diberikan Ruang tunggu di luar. iya gitu ya? diberikan ruang tunggu di luar. Kemudian untuk pemohon sendiri tuh kita akan mendampingi sampai proses pembuatan paspornya selesai gitu Oke, sih. gitu. Oke, tapi dari situ kemampuan komunikasi kalian kan semakin berkembang ya. Benar sekali. Dari ini udah berapa lama sih Kak di sini? Kita udah 5 bulan, jalan 6 bulan ini sih. Oke, udah agak lumayan lama ya. Iya. Kira-kira nih selama 5 bulan ini, selama udah ada tantangannya di sini, udah ada yang dipelajari di sini, ada nggak apa ya ide kreatif atau inovatif dari seksi Dokin Talkim ini sendiri, anak magangnya ini untuk apa ya kemajuan imigrasi Kediri ke depannya nih, kira-kira? Mungkin berkaitan sama yang saya jelaskan tadi ya, terkait kebingungan pemohon, kebingungan masyarakat untuk mendaftar melalui aplikasi. Kami mencoba membantu menjawab permasalahan itu dengan membuat video tutorial M-Paspor yang berbasis visual audio, di mana video tersebut berisikan tentang tahapan atau proses mendaftar melalui aplikasi M-Paspor dengan dilengkapi aksesibilitas juru bahasa isyarat menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Oh gitu, keren banget ya Kak ya. Keren banget sih. Dan itu jadi- pasti sangat bermanfaat dalam pelayanan. Betul banget gitu. Ah, ngomong-ngomong boleh nggak nih nyontoin sedikit aja bahasa isyarat itu seperti apa? Kak Safina. Boleh, misalkan nih selamat datang di Bincang Santai Imigrasi Kediri gitu, boleh nggak Kak ya? Gitu. Coba. Selamat datang di Bincang Santai Imigrasi Kediri. Wah, kayaknya agak ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita lihat tuh agak Gini, sulit Mbak. gitu. Oh, tepuk tangan Oh, gini, gini. boleh. Oke.
Nah, ini ngomong-ngomong nih, kalau misalkan saya ingin belajar bahasa isyarat gitu, apakah bisa belajar bahasa isyarat ke Kak Safina gitu? Oke, mungkin ini sedikit informasi aja ya, FYI aja buat pemirsa juga. Eh, dalam bahasa isyarat itu ada yang namanya budaya tuli. Jadi di dalam budaya tuli itu ada salah satunya, bukan aturan sih, tapi lebih ke kita menghargai hak-hak teman-teman tuli dengan cara orang dengar, seperti saya contohnya ya, saya orang dengar, saya bisa mendengar itu tidak berhak mengajarkan bahasa isyarat kepada teman sesama dengar, karena bahasa isyarat itu adalah bahasa yang berkembang di komunitas tuli. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa isyarat, silakan langsung bergabung dengan komunitas tuli. Jadi supaya bisa langsung belajar dengan native speakernya langsung. Kayak kita belajar bahasa Inggris juga kan kita lebih enak kalau belajar sama penuturnya langsung ya, seperti itu sih. Oh gitu, keren ya Kak ya. Jadi ada SOP-nya sendiri Heeh, ya? betul banget, kali ada itu. SO-nya sendiri. Oke, kita masuk ke sesi santai-santai seru nggak sih Nah, Kak ini enaknya? dia. Heeh. Boleh nih di-share pengalaman serunya gimana nih di apa ya, di kantor Di kita, kantor ya? di kantor imigrasi Kediri yang emang kayak apa ya, belum dirasakan nih di pengalaman-pengalaman sebelumnya di kuliah. Dari Kak Iko dulu boleh? Momen lucu lebih tepatnya. Momen lucu sih. Sebenarnya kalau momen lucu tuh pasti banyak banget ya selama kita 5 bulan di sini. Tapi yang paling sering saya alami itu karena saya banyak mendampingi pemohon umroh. Nah itu tuh saya sering diajak foto gitu. Oh, Seleb ini seleb Kak. berarti ini. Seleb ini. Pak Ikonya ini. Nah terus yang terakhir minggu kemarin itu saya kira tuh saya diajak foto, ternyata saya diajak bikin video dan itu tuh saya sempet shock kayak wow ternyata mereka tuh sangat apa ya antusias dengan pembuatan paspor ini gitu dan pelayanan di sini. Gitu. Seru ya Kak ya, ternyata di layanan tuh kayak Iya, apa seru ya, banget sih. bikin kita itu jadi makin deket sama masyarakat umum gitu loh. Nah, betul sekali. Memang seru Kak, jadi kayak nggak mood gimana pun kita, namanya layanan kita harus tetap ramah dan melayani pemohon. Wah, Nah, keren itu keren dia. keren keren keren. Keren banget sih. Kalau Kak Safina? Iya Kak Safina sendiri gimana nih? Kalau saya mungkin lebih ke momen yang menyenangkan sih ya, karena kan saya juga bantu di pelayanan ruang ramah HAM, yang dimana ruang ramah HAM itu melayani untuk penyandang disabilitas, lansia, balita dan ibu hamil. Nah sejauh ini selama saya magang di kantor imigrasi Kediri, banyak banget pemohon bayi balita yang mau bikin paspor, mungkin mau umroh atau mau diajak wisata dengan orang tuanya. Mereka juga difoto kan, jadi kita juga bantu orang tuanya nih untuk mengondisikan kalau anaknya nangis, atau kita juga perlu bantu kasih snack, kasih mainan seperti itu. Saya suka dengan anak kecil, jadi menurut saya itu sangat menyenangkan sekali. Ya, sangat funny ya, kayak seru gitu. Jiwa keibuannya langsung terangkat Jiwa gitu ya. keibuannya langsung muncul nih teman-teman mereka. Kayaknya abis magang ini Kak Safina mau nikah ya. Wah, aduh, waduh. Jangan lupa undangannya. Nah, untuk saat ini terutama untuk kita yang generasi muda kan. Nah, untuk Kak Iko sama Kak Safina, begitupun saya sama Mbak Vita, ini kan kita Gen Z nih. Gen Z. Gen Z terus disusul lagi sama Gen Alpha. Nah, apa sih pesannya untuk para generasi muda di luar sana? Kalau dari Kak Iko sama Kak Safina itu. Dari Kak Iko dulu boleh? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Antonius selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri karena telah memberikan saya wadah untuk mengembangkan skill dan bakat saya di Kantor Imigrasi Kediri. Karena dengan adanya magang ini saya juga dapat merasakan pengalaman kerja nyata. Nah, sangkut pautnya dengan pesan untuk kaum-kaum muda, di mana saya sebelumnya merupakan jurusan agribisnis pertanian dan terjun di dunia pelayanan, ya jangan takut mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba. Dan karena komunikasi dan juga empati itu penting banget dimanapun kita berada gitu sih Kak. Yang dari Kak Safina? Oke, menambahkan juga ya ucapan terima kasih kepada mentor yang telah membimbing kami selama di sini kurang lebih hampir 6 bulan. Terima kasih banyak karena dengan bimbingannya sangat membantu saya untuk meningkatkan skill komunikasi dan pelayanan ya.
Mungkin pesan saya untuk para pemirsa, teman-teman di sana, jangan takut mencoba hal baru dan jangan membatasi diri karena jurusan yang berbeda, seperti saya contohnya seperti itu. Ah, keren-keren banget nih ya Keren alumni sih. dari Universitas Brawijaya ini kakak. Dan untuk pesan-pesannya untuk anak muda yang di sana juga sangat korelatif sekali ya, betul sangat banget. berhubungan, dan itu bagus sebagai contoh untuk generasi muda, termasuk kita juga. Oke, untuk sebelum kita tutup ya karena emang udah durasinya udah mau habis nih kak. Boleh nggak sih dari alumni Universitas Brawijaya yang sekarang menjadi peserta magang boleh memberikan quotes-nya nih dari masing-masing. Quotes for yourself lah. Buat teman-teman di sana, terutama buat Gen Z ya. Mungkin dari saya, pelayanan terbaik bukan datang dari siapa yang paling hebat, tapi pelayanan terbaik datang dari siapa yang paling tulus membantu. Luar biasa. Keren. Kalau Dari Kak Kak Safina? Oke, kalau dari saya mungkin ini ya. Dari kampus kami belajar ilmu, dari pelayanan kami belajar pengabdian. Wah. Oke, luar biasa. Wah, keren sih untuk quotes-nya untuk anak-anak muda di sana. Tapi ini ada juga nih slogan baru dari Pak Dirjen Imigrasi. Slogannya itu yaitu imigrasi untuk rakyat. Gitu. Jadi gimana kalau kita coba bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Gitu. Boleh ya, kita hadap Oke, kamera dulu. gitu ya. Nanti dimulai dari saya yaitu bilang imigrasi, nanti kakak-kakaknya langsung untuk rakyat gitu ya. 1, 2, 3. Imigrasi Untuk rakyat. Wah, tidak terasa lo ya. Tidak Episode terasa kali nih. ini sudah Seru berada banget di kak penghujung gitu. acara. Seru banget dan juga udah di penghujung acara nih. Kita bertemu lagi kapan kira-kira nih kak? Di episode selanjutnya. Oke, tentunya. ditunggu ya Sobat Ready untuk di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe konten kami. Dan juga follow untuk media sosial kami. Terima kasih.